Pernah nggak sih kamu penasaran gimana perusahaan bisa mengelola semua ini? Mulai dari produksi, gudang, keuangan, sumber daya manusia, semuanya harus berjalan lancar. Solusinya, ERP, Enterprise Research Planning. Kalau dulu semuanya serba manual, tapi sekarang semua terintegrasi dalam sistem ERP. Jadi, ERP itu apa sih? Jenisnya apa aja? Dan gimana cara kerjanya? Sebelum pembahasan lebih lanjut, perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Iis Nurma dan rekan saya Amel Jenny Syakila, Fikri Fahrezi, Nadia Primastia, dan Yovansyah Hardianto. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, ERP itu adalah sebuah software yang didesain untuk mengintegrasikan berbagai aktivitas bisnis ke dalam sebuah sistem. Keunggulan dari ERP ini sendiri adalah menciptakan database yang terpusat. Semua data tersimpan di dalam satu tempat yang sama, sehingga semua anggota tim dapat mengakses dan melihat data yang dibutuhkan secara real-time tanpa harus menunggu laporan dari berbagai divisi. Terus, apa aja jenis-jenis dari ERP ini? Oke, setelah kita mengetahui apa itu definisi dari ERP, sekarang kita masuk ke jenis-jenisnya. Yang pertama adalah ERP berbasis cloud. ERP ini menggunakan akses via internet. Dia itu mudah digunakan dan juga fleksibel, tapi tanpa instalasi server. Dan keamanan juga tergantung dari pihak ketiga atau pihak penyedia server tersebut. Yang kedua adalah ERP on-premise. ERP ini diinstalasi di perusahaan itu sendiri. Keamanannya cukup terjamin, tapi biaya pemasangannya juga itu cukup mahal. Yang ketiga adalah ERP open source. ERP ini memiliki kode terbuka dan juga bisa dikustomisasi. ERP ini cukup fleksibel, tapi untuk pemasangannya membutuhkan tenaga IT yang ahli. Yang keempat adalah ERP hybrid. ERP ini merupakan gabungan dari ERP berbasis cloud dan juga ERP on-premise. ERP ini sifatnya fleksibel dan aman, dan sangat cocok untuk menyimpan data-data sensitif dan juga penting. Oke, selanjutnya adalah cara kerja ERP dan bagaimana mereka bisa saling terintegrasi. Yang pertama, ERP sendiri terdiri dari berbagai modul fungsional yang mewakili aktivitas utama sebuah perusahaan. Misalnya seperti keuangan dan akuntansi, lalu produksi, persediaan dan gudang, pembelian, penjualan, SDM atau HR, serta supply chain. Nah, modul-modul ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung satu sama lain. Sebagai contoh nih, ketika terjadi transaksi penjualan, maka stok barang di gudang akan berkurang. Begitu juga saat perusahaan melakukan pembelian, maka data tersebut langsung tercatat pada modul keuangan. Lalu yang kedua, database terpusat. Seluruh modul ERP ini terhubung ke satu database pusat. Nah, database ini berfungsi untuk menyimpan seluruh data perusahaan dalam satu sistem, menghindari duplikasi data, lalu menjamin keseragaman dan keakuratan informasi. Selain itu, pembaruan data terjadi secara real time. Nah, contohnya nih, ketika bagian penjualan menginput transaksi, maka bagian keuangan, gudang, dan manajemen dapat langsung melihat data yang sama. Jadi, hasilnya data akan menjadi lebih rapi, transparan, dan mudah dikontrol. 3. Integrasi aplikasi eksternal. ERP juga dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain di luar sistem ERP seperti CRM untuk dapat pelanggan, HCM untuk data karyawan, e-commerce untuk transaksi online, serta sistem perbankan dan pajak. 4. Pengolahan data dan insight. Data yang telah terkumpul dalam sistem ERP tidak hanya disimpan tetapi juga diubah menjadi berbagai informasi seperti laporan keuangan, laporan penjualan, analisis stok dan produksi, evaluasi kinerja karyawan, hingga prediksi kebutuhan bisnis. ERP menyajikan data tersebut dalam bentuk grafik, dashboard, dan ringkasan laporan. 5. Pengambilan keputusan dan optimalisasi. Insight yang dihasilkan oleh ERP digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat, mengontrol biaya operasional, meningkatkan efisiensi kerja, serta mengoptimalkan perencanaan bisnis. Contohnya adalah menentukan waktu yang tepat untuk melakukan restock barang, menilai produk yang paling menguntungkan, serta menentukan strategi produksi dan penjualan. Dengan demikian, ERP membantu perusahaan menjadi lebih kompetitif dan efisien. Nah, setelah kita paham cara kerjanya, kenapa sih perusahaan butuh ERP ini? 6 manfaat utamanya. 1. Kerja lebih cepat. Koordinasi antar departemen jadi real time, gak perlu nunggu lama-lama lagi. 2. Data akurat. Keputusan bisnis diambil berdasarkan data yang beneran akurat dan up to date. 3. Jadwal teratur, dari mulai jadwal karyawan sampai pengiriman barang. Semuanya jadi lebih terorganisir. 4. Gampang kolaborasi. Semua tim bisa komunikasi dan berbagi dokumen dalam satu sistem yang sama. 5. Aman banget nih, ERP melindungi data sensitif dari risiko kebocoran atau mungkin penipuan. 6. Bisa custom. Hebatnya, sistem ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan unik tiap perusahaan. Jadi, kesimpulannya adalah ERP bukan sekedar software biasa, tapi
tetapi tulang punggung perusahaan untuk menyatukan semua departemen mulai dari keuangan sampai SDM dalam satu sistem yang efisien dan aman. Semoga penjelasan yang disampaikan oleh kelompok kami kali ini bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem informasi manajemen, khususnya di bidang IRP. Saya, Amel Jenny Sakila, mewakili semua rekan-rekan satu kelompok saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata. Serta terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.